Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di kebun pisang muli. Nah, saya akan perlihatkan pisang muli yang seperti apa nih, yang udah nggak laku di pasaran. Kita jual kemanapun nggak akan laku ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat pisang mulinya, let's go. Oke, ini dia pisang mulinya ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini udah nggak akan laku lagi nih kalau misalkan kita jual ke pasar ataupun kita jual ke pengepul. Terus kenapa dua pisang kayak gini bisa nggak laku ya teman-teman? Nah, kita akan bahas apa saja penyebabnya. Oke teman-teman, bisa lihat di sini ya. Jadi pisangnya ini rusak, bukan rusak sih, tapi busuk ya teman-teman. Ini disebabkan yang pertama itu terlalu tua teman-teman. Jadi kita telat memanen buah pisangnya. Contohnya apa jika kita terlalu tua? Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau pisang muli sudah terlalu tua, ininya itu pecah, pisangnya itu pecah teman-teman. Terus apalagi ininya terlalu besar teman-teman. Kalau misalkan masih seperti ini bagus ya. Nah, kalau rata seperti ini, nggak ada yang pecah, nggak ada yang busuk, ini bagus teman-teman, karena bobotannya itu berat. Terus penyebab yang kedua nih, kayak gini nih. Nah, kayak gini nih, ini dimakan tikus teman-teman. Kalau sudah dimakan tikus sudah rusak, contohnya seperti ini. Oke, ini ada bekas nih kaki jadi kukunya itu gitu, kuku itu ya, kuku lah, kuku tikus ya teman-teman. Jadi buah pisang kita itu rusak, jadi nggak mulus teman-teman. Itu penyebab yang kedua. Terus yang ketiga, kalau misalkan sudah kita telat memanen buah pisangnya, nah, matang di pohon teman-teman, matang di pohon. Nah, itu penyebab yang ketiga. Terus yang keempat nih, kalau misalkan sudah matang di pohon, ini pasti mengundang serangga seperti lalat, terus apa ya, raron gitu ya, ya seperti itulah teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, saya yakin nggak akan tua. Nggak akan tua, nggak akan laku ya teman-teman. Oke, saya akan perlihatkan buah pisang yang kedua teman-teman. Oke, ini yang kedua ya. Jadi yang paling pertama itu tikus juga teman-teman ya. Faktor pertama itu tikus, ini dimakan tikus. Oke, terus yang kedua sama ya, jadi si buah pisangnya itu nggak mulus, kotor seperti ini. Terus yang ketiga, tandanya itu pendek teman-teman. Tandanya pendek, sisirannya sedikit, jadi membuat si pengepul itu ya, istilahnya itu buah pisang itu kualitasnya jelek gitu teman-teman. Jadi nggak laku di pasar. Terus bagaimana supaya kita nggak sampai telat memanen buah pisangnya teman-teman? Oke, sekarang saya akan beri contoh ya, buah pisang yang sudah siap dipanen. Saya akan kasih tahu ukurannya saja ya teman-teman. Seharusnya nih ukuran yang saya contohkan seperti ini. Nah, ini kan masih kelihatan seratnya ya teman-teman, tapi ukurannya tuh udah gede. Seharusnya ukuran yang gede ini jangan sampai di sisiran yang paling atas, tapi di sisiran yang paling bawah teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan sisiran yang paling bawah udah segede gini, berarti sisiran yang paling atas bisa lebih gede lagi teman-teman. Kurang lebih contohnya seperti itu ya. Jadi kita tuh jangan lihat sisiran yang atasnya, tapi lihat sisiran yang paling bawahnya teman-teman. Kalau misalkan sisiran bawahnya udah terlihat gemuk gitu, pokoknya udah terlihat tua ya teman-teman, nah itu udah siap dipanen. Yang terpenting apa, kalau misalkan buah pisangnya sudah pecah kayak gini ya, ada salah satu yang pecah, nah itu udah bisa kita panen ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita biarkan, yang lainnya itu ngikutin teman-teman, bukan ngikutin, bisa disebut ngikutin lah ya. Jadi jangan sampai telat memanen itu ya, seperti itu. Oke, dan yang selanjutnya teman-teman, kenapa kita nggak bisa memanen pisang muli sampai segede gini? Ukuran pisangnya itu sampai tua pol segede gini teman-teman. Karena apa? Karena si kulit pisangnya itu tipis. Kalau misalkan tipis, otomatis mudah pecah seperti ini teman-teman ya. Oke, berbeda dengan pisang usuk. Nah, kemarin kan sudah saya share videonya tuh tentang pemanenan pisang usuk. Nah, itu pisang usuk yang saya panen itu tuanya itu udah pol teman-teman ya. Jadi bobotannya berat gitu. Kalau misalkan kita paksain pisang muli sampai pol segede gini, saya yakin banyak yang pecah teman-teman ya. Banyak yang pecah seperti ini. Jadi enggak mulus gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi kualitas buah pisang kita. Nanti yang ada pengepul itu nggak mau nerima buah pisang kalau misalkan pecah kayak gini teman-teman.
Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Dikarenakan ini sudah sore, saya mau pulang. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Let's go.